Pemirsa yang kami kasihi, Shalom. Kita bertemu kembali di dalam bagian yang kedua mengenai musik dan tubuh manusia. Tapi kali ini kami akan memberikan judul efek ritme terhadap tubuh manusia. Apa rupanya masalah dengan rhythm, dengan birama, dengan irama? Ada masalah apa? Pada waktu yang lalu saya telah membahas mengenai aktivitas otak yang diteliti oleh Dr. Lawrence Parsons dari San Antonio, Texas University. Dia meneliti bahwa rhythm, harmoni ternyata hanya mengaktifkan otak sisi sebelah kiri saja, dan hanya melodi yang mengaktifkan otak sisi sebelah kanan. Ada apa rupanya dengan rhythm ini? Mengapa dia hanya mengaktifkan otak sisi sebelah kiri? Kita tahu unsur-unsur musik ada melodi. Melodi adalah nada yang naik dan turun dengan teratur, memberikan wajah daripada lagu tertentu. Kita mengenali lagu dari melodinya. Kemudian harmoni atau chord adalah beberapa buah nada yang dibunyikan secara bersamaan dan memberikan suatu harmoni yang indah, harmoni yang tertentu. Kalau harmoni itu diharapkan untuk memberikan kesan positif, gembira, dia akan memainkan harmoni yang dalam bentuk mayor. Tetapi kalau ingin diharapkan orang itu sedih, turut terlarut dalam suasana yang sendu, maka akan dimainkan harmoni minor. Itu adalah harmoni. Yang ketiga adalah irama atau rhythm atau ritme. Ini adalah pergerakan yang membuat musik itu hidup. Ada pengulangan-pengulangan yang membuat musik itu mengalir, to flow. Ini adalah rhythm secara definisinya. Nah, kalau kita lihat seluruh alam semesta ini memiliki rhythm. Matahari, bumi akan mengitari matahari, memiliki satu rhythm selama 1 tahun. Bumi akan berputar pada porosnya, itu pun mengalami satu rhythm, satu siklus. Dia akan berputar selama 24 jam. Bulan mengelilingi bumi kita 1 bulan. Semua di alam semesta ini, termasuk tubuh kita, tubuh manusia, juga memiliki rhythm, memiliki satu siklus. Contohnya, kita tidur pada malam hari, kita bangun kembali pada pagi hari. Pada malam hari, waktu matahari terbenam, tubuh kita akan menghasilkan suatu hormon, hormon tidur, hormon melatonin namanya. Dan hormon ini akan membuat kita ngantuk, kita akan terlelap, tertidur. Tetapi pada saat matahari terbit, hormon itu akan segera berkurang jumlahnya dan akan digantikan oleh hormon yang lain. Hormon norepinefrin, ada hormon kortisol, itu membuat kita menjadi bangun, menjadi segar kembali. Itu adalah suatu siklus yang terus berlangsung selama 24 jam. Kemudian ada siklus menstruasi pada wanita. Tiap 28 hari, wanita akan mengalami haid. Denyut jantung, ini juga merupakan suatu rhythm. Ada denyut yang terus dilakukan dalam 1 menit, barangkali bisa 72 sampai 80 denyut. Jantung itu memompa darah. Pernahkah kita membayangkan bagaimana ritme itu bisa mempengaruhi tubuh manusia? Jantung kita berdetak, ada yang menyebutkannya sebagai dactylic beat. Duk duk, duk duk, duk duk. Selalu ada denyut pertama yang keras, denyut kedua lebih perlahan, dan denyut ketiga yang tidak terdengar, seperti suatu masa istirahat. Jadi kalau kita analogikan dengan musik, kurang lebih seperti ketukan 3/4. Duk duk, stop, duk duk, stop, spasi. Ya. Ketukan pertama selalu lebih keras. Itulah pada saat dimana jantung memompa. Disitulah ketukan yang lebih keras. Itulah irama dari tubuh manusia. Irama yang memang Tuhan ciptakan merupakan irama dari tubuh manusia. Nah, sebaliknya di dalam musik ada 2 buah irama yang lain yang tidak sama dengan irama tubuh manusia atau tidak sama dengan dactylic beat, yaitu yang dikenal dengan nama anapestic beat atau backbeat. Back, terbalik, sebaliknya dari tubuh manusia. Contohnya adalah musik rock. Musik rock akan selalu lebih dominan ketukan yang kedua atau yang keempat. Bila biramanya 2/4, berarti dia di ketukan yang kedua. Bila biramanya 4/4, bisa jatuh di ketukan kedua dan ketukan keempat. Contohnya adalah sebagai berikut. Du, tak, du, tak. Mungkin kita dengarkan contoh yang berikut ini.
Berikutnya, jenis ketukan atau irama yang ketiga, breakbeat. Ini adalah ketukan yang tidak beraturan. Kalau tadi tubuh kita ketukan pertama selalu yang merupakan ketukan yang lebih dominan, ketukan kedua dan ketiga yang lebih lemah. Sedangkan kalau breakbeat, dia akan lebih banyak jatuh ketukan dominannya, bisa di 2, bisa di 3, bisa di 4, di mana saja. Dan bahkan spasi antara tiap ketukan 1, 2, 3, dan 4 bisa mengalami shifting. Jadi tidak pada tempat yang sama. Contoh yang paling mudah dikenali adalah zaman masa kini adalah gaya bermain drum seorang pemain drum fusion. Kalau bermain drum fusion kelihatan sangat sibuk dengan tak tuduk tak tak tuduk tung tung. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa mengenali lagi denyut satunya, ketukan satunya di mana. Kita sebaiknya dengarkan contoh berikut ini. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Diamond. Dia ingin meneliti bagaimana ritme itu bisa mengganggu tubuh manusia bila dia berlawanan dengan irama yang seharusnya dari tubuh manusia. Yang terjadi adalah hilang sinkronisasi antara sisi otak kiri dengan sisi otak kanan. Kita tahu otak kita terbagi atas 2 buah hemisfer, sisi kiri dan sisi kanan. Dan selama ini selalu ada sinkron antara kiri dan kanan. Bila mendengarkan musik yang tidak sesuai dengan irama tubuh kita, akan terganggu sinkronisasi tersebut. Ia melakukan penelitian ini pada pekerja pabrik. Pekerja pabrik, seperti kita tahu ya, mereka memiliki suatu tugas yang dilakukan rutin terus-menerus. Kalau hanya memasang suatu IC pada suatu alat elektronik, dia akan terus memasang itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gerakan itu gerakan yang ritmik. Lalu dia mencoba memperdengarkan musik rock. Yang terjadi adalah semua pekerja memiliki produktivitas yang menurun. Karena apa? Terganggu sinkronisasinya. Telinganya mendengar sesuatu yang berbeda, otaknya jadi tidak sinkron antara sisi kanan dan kiri otak, gerakan tangan secara motoriknya pun menjadi terganggu. Luar biasa. Sesuatu yang bertentangan dengan tubuh manusia pasti memiliki efek terhadap tubuh kita. Seorang peneliti yang lain, dia meneliti mengenai pengaruh ritme terhadap gelombang otak. Dia merekam otak dengan alat khusus. Kemudian dia coba perdengarkan musik dengan ritme yang bertentangan dengan tubuh manusia. Apa yang dia dapatkan? Otak kita akan mengeluarkan gelombang alpha switching. Gelombang alpha switching ini adalah gelombang yang selalu timbul bila terjadi gangguan sinkronisasi antara sisi otak kiri dengan kanan. Dan gelombang yang sama akan timbul pada orang yang memiliki gangguan jiwa yang namanya skizofrenia. Mungkin dikenal bahasa awamnya adalah sakit gila, sakit jiwa. Pada saat tertentu seorang yang sakit jiwa akan berjalan melangkah seperti reptilia. Seperti reptil itu berjalannya bukan seperti kuda atau anjing ya. Kalau kuda atau anjing bila tungkai yang kanan depan berada di depan, pasti tungkai yang kiri belakang yang akan mengikut menyusul. Berbeda dengan reptil. Reptil itu berjalan satu sisi. Jadi kalau tungkai kanan depan yang maju, pasti tungkai belakang kanannya juga ikut sama-sama maju. Jadi dia selalu satu sisi, kanan dan kanan, kiri dan kiri, kanan dan kanan, kiri dan kiri. Itu adalah gerakan sesisi. Dan biasanya pada kondisi seperti itu seorang skizofren akan mengalami gangguan sinkronisasi antara sisi otak dan kiri dengan kanan. Disitulah akan terlihat adanya gelombang alpha switching. Dan hal yang sama terjadi bila seseorang mendengarkan musik. Dan ini dianalogikan oleh peneliti tersebut sebagai gerakan bopping pada orang-orang yang sedang menonton konser rock. Mereka akan melompat-lompat dengan gerakan satu sisi, kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, hanya satu sisi saja. Ada gangguan sinkronisasi antara belahan otak kiri dengan belahan otak kanan. Bagaimana dengan penelitian pada tikus? Tikus, seperti tadi juga ya, mereka selalu diberikan tugas untuk masuk ke dalam lorong-lorong labirin untuk sampai di tempat di mana dia akan mengambil makanannya.
Bila diberikan musik dengan irama yang tidak beraturan, dengan rhythm breakbeat, mereka akan menjadi bingung. Mereka menjadi mengalami kesulitan untuk belajar, gangguan memori. Dia tidak ingat lagi jalannya yang kemarin dia lalui. Setiap hari dia akan mengalami gangguan semakin lama semakin buruk. Dan pada saat tikus-tikus itu mati, kemudian diambil sel-sel otaknya diperiksa, mereka mengalami gangguan yang namanya wear and tear. Wear and tear adalah gangguan yang menunjukkan bahwa sel otak itu digunakan dengan berlebih-lebihan, dengan tidak pada tempatnya, sehingga sampai sel itu akan mati. Sel-sel otaknya akan mengalami kematian akibat kerusakan suatu hormon yang namanya adrenalin. Kerusakan wear and tear ini terjadi akibat hormon di dalam tubuhnya tikus tersebut. Rupanya apa hormon adrenalin? Hormon adrenalin adalah hormon stres. Hormon stres ini dihasilkan oleh suatu kelenjar kecil di atas ginjal kita, atau kelenjar anak ginjal namanya, kelenjar adrenal. Dan seorang peneliti dari Indonesia, Satya Dharma, pada tahun 1990 melakukan sebuah penelitian, namanya penelitian ini galvanic skin response. Jadi dia mengukur suhu kulit pada saat orang sedang tenang beristirahat, diukur suhu kulitnya. Ini adalah suhu dasar, suhu baseline. Setelah itu dia perdengarkan musik yang hingar-bingar, musik hard rock. Dia perdengarkan, kemudian dia ukur lagi suhu kulitnya. Apa yang terjadi? Suhu kulit akan menurun, dingin permukaan kulitnya. Mengapa menjadi dingin? Karena pembuluh darah yang ada di kulit itu semua mengalami penyempitan. Semua akan mengalami penyempitan, menjadi aliran darah yang berada di dalamnya menjadi berkurang. Oleh sebab itu suhu kulit kita akan menjadi dingin karena tidak ada banyak darah yang mengalir di sana. Ini menandakan bahwa ada proses yang namanya vasokonstriksi atau menyempitnya pembuluh darah. Menyempitnya pembuluh darah akibat suatu hormon yang namanya adrenalin. Karena hormon ini adalah hormon stres. Mungkin kalau kita analogikan, yang paling mudah kita ingat adalah kalau kita sedang lari-lari karena dikejar anjing gila, apa yang terasa? Tangan kita dingin. Kita berdebar-debar ketakutan, lutut kita gemetaran. Itu adalah efek dari hormon adrenalin. Mau ujian, tangan kita semua dingin, kulit kita berkeringat dingin. Itu menandakan bahwa ada hormon adrenalin. Hal yang sama pada orang yang diperdengarkan musik hard rock. Efek lain dari adrenalin adalah terhadap jantung. Seorang peneliti, Anne Eckeberg, di Eropa Utara, dia meneliti murid-murid sekolah. Dia coba ukur pada saat anak-anak itu duduk, dia ukur denyut jantungnya. Ini sebagai baseline, sebagai kecepatan yang dasar dari denyut jantungnya. Kemudian dia perdengarkan musik hard rock, dia ukur kembali. Apa yang terjadi? Terjadi peningkatan denyut jantung 7-12 denyut per menit. 7-12 denyut per menit. Seorang peneliti lain di Norwegia, Tore Sonjefest, seorang master in music, dia ingin meneliti juga. Apa iya betul kalau musik yang bisa meningkatkan denyut jantung, tentu ada juga musik yang bisa menurunkan denyut jantung. Dan dia juga meneliti siswa di sekolahnya. Betul, dia coba perdengarkan musik hard rock dan terjadi peningkatan 10 denyut per menit. Kemudian dia coba perdengarkan musik Bach yang lembut sekali. Ini yang dia perdengarkan adalah air dari Bach. Ternyata terjadi penurunan denyut jantung sebanyak 5 denyut per menit. Jadi kesimpulan dari peneliti ini, dia katakan ada energi yang terakumulasi yang ingin dilepaskan. Anak-anak sekolah itu tetap duduk, tidak ada yang loncat-loncat, tidak ada yang berlari. Seharusnya kan denyut jantung tetap, tidak mungkin denyut jantung itu meningkat. Tetapi ada energi yang ingin dikeluarkan. Oleh sebab itu orang tidak ada yang nonton konser rock dengan duduk diam-diam. Tidak ada orang hanya menonton seperti seorang sedang menonton televisi di rumah duduk saja diam. Mereka akan melompat, mereka akan bergerak. Ada energi yang harus dikeluarkan karena ada hormon adrenalin, membuat mereka excited, jantung berdetak dengan kencang. Mereka ingin melompat-lompat, kulit menjadi dingin karena aliran darah tidak ada di situ. Tekanan darah akan meningkat semuanya. Nah, hormon adrenalin ini tidak mudah dibuang oleh tubuh kita. Mau dikemanakan? Kalau nonton konser rock 1-2 jam, 3 jam, mau dikemanakan hormon adrenalin ini? Sebuah penelitian mengatakan bahwa hormon adrenalin yang berlebihan ini akan diubah menjadi adrenokrom.
Adrenokrom ini adalah suatu zat yang mirip dengan suatu zat psikotropika yang namanya meskalin atau LSD. Apa yang terjadi rupanya pada tubuh manusia? Kalau ada adrenalin berlebihan dan diubah menjadi adrenokrom, orang itu akan merasa high, merasa enak, merasa nyaman seperti seorang yang sedang menggunakan narkoba. Makin lama makin enak. Tetapi tentu akan terjadi adiksi. Kalau tadinya dosis yang kecil sudah cukup untuk menyebabkan dia merasa high, merasa enak, fly, sekarang sudah tidak mempan lagi. Dia harus membutuhkan dosis yang lebih besar. Lama-kelamaan dosis sekian pun tidak mencukupi, dia harus yang lebih besar lagi, dan terus lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Karena tubuh mengalami yang namanya toleransi. Tubuh kita tidak mempan lagi, udah toleran dengan dosis sekian. Dia membutuhkan dosis yang lebih besar lagi. Dan begitu juga di dalam bidang musik. Kita ingat zaman era Beatles, orang heboh dengan musik Beatles. Seperti apa ini kok musiknya seperti itu? Ini seperti menggetarkan telinga, menggelitik telinga, sesuatu yang menyenangkan, orang senang. Tetapi beberapa tahun kemudian orang merasa biasa saja musik Beatles. Akan timbul musik yang berikutnya, yang lebih galak, lebih garang. Jadi semuanya dimulai dengan mungkin slow rock. Lama-lama slow rock sudah tidak asik lagi. Mulai meningkat, akhirnya menjadi rock and roll. Meningkat lagi menjadi hard rock, menjadi heavy metal, acid rock, dan Anda boleh sebutkan apa lagi. Itulah yang dinamakan addiction dari adrenalin yang menjadi adrenokrom. Musik dengan rhythm tertentu juga bisa memiliki efek hipnotik. Ada suatu istilah di dalam bidang musik yaitu syncopation. Syncopation itu adalah suatu gangguan atau suatu interupsi di dalam suatu yang teratur. Rhythm itu biasanya rhythm teratur. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 itu adalah suatu keteraturan. Tetapi sinkop bisa berupa misalnya hilangnya satu ketukan. 1, 2, 4 1, 2, hilang yang ketiga. Bisa juga syncopation berupa berdekatannya dua buah ketukan. 1, 2, 3, tatam. 1, 2, 3, tatam. Itu sudah bisa merupakan suatu syncopation. Ada banyak metode syncopation. Tetapi contoh yang paling mudah kita kenali adalah drums dari voodoo. Memang benar musik jazz dan musik rock semuanya berasal dari musik voodoo. Kita kenali di Haiti, pada masa budak-budak dari Afrika dibawa ke Haiti, di sanalah mereka kembangkan budaya nenek moyang mereka, dan mereka mengembangkan yang namanya voodoo. Dan kalau drums itu dimainkan, apa yang terjadi? Biasanya orang-orang yang mengikuti upacara voodoo tersebut akan mengalami yang namanya trance. Trance itu terjadi akibat musik yang dimainkan terus-menerus dengan irama yang sama, dengan syncopation yang banyak, dan mereka akan kehilangan kesadarannya. Musik bisa menghilangkan kesadaran. Mereka pingsan dan mereka seperti kesurupan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka mengadakan pesta seks, mereka mengadakan pesta orgi. Musik dengan irama yang tidak beraturan juga akan merangsang secara seksual. Coba kita lihat bagaimana dalam cerita di Alkitab. Waktu Musa dan Joshua turun dari atas gunung, mereka membawa 2 loh batu. Apa yang mereka temukan? Bangsa Israel sedang berpesta pora, mereka mengelilingi patung anak lembu emas dengan bermain musik, genderang dibunyikan bertalu-talu, mereka menari menyanyi, dan mereka di sana dikatakan melakukan pesta orgi, pesta seks. Tidak jauh. Musik dengan birama yang tidak sesuai dengan irama yang tidak sesuai dengan tubuh manusia akan membawa ke arah tersebut. Dan yang lain adalah musik itu juga bisa membuat orang menjadi garang, mudah marah, mudah melakukan kejahatan yang tadinya dia tidak ingin lakukan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang siswa sekolah SMA yang mengikuti suatu perlombaan penelitian di namanya David Merrill. Dia meneliti pada tikus dalam labirin, dalam maze. Kemudian dia berikan musik rock, dia bandingkan dengan kelompok lain yang diberikan musik klasik. Apa yang dia dapatkan? Dia harus segera menghentikan penelitiannya. Karena apa?
Tikus-tikus yang mengikuti penelitian diberikan musik rock ternyata bukan hanya bodoh, tidak pandai melakukan tugasnya di dalam labirin atau maze tersebut, tetapi mereka akhirnya akan berantem. Antar tikus itu mereka berkelahi dan saling gigit-menggigit dan saling mau membunuh tikus-tikus teman-temannya di situ. Tidak demikian halnya dengan yang diperdengarkan musik klasik. Lihat bagaimana musik itu ternyata bisa membuat kegarangan pada tikus-tikus tersebut. Apakah hanya pada tikus? Pada manusia pun demikian. Tidak semua musik klasik itu sama. Tidak semua musik klasik itu baik. Sebuah sejarah mencatat sebuah karya dari seorang komposer Rusia namanya Igor Stravinsky, judulnya The Rites of Springs, pertama kali diputar pada 29 Mei tahun 1913 di Paris, di sebuah gedung opera. Apa yang terjadi di sana? Nyaris terjadi riot, terjadi kekacauan, orang berkelahi satu dengan yang lain, dan terjadi kebakaran di gedung opera tersebut. Luar biasa, ini pertunjukan musik klasik juga bisa menyebabkan kekacauan seperti itu. Biasanya kita sering mendengar kekacauan terjadi bila ada konser rock. Ini konser musik klasik dengan balet. Kenapa? Setelah diperiksa, diteliti lebih lanjut, musik yang dimainkan memang musik klasik, tetapi memiliki irama, memiliki rhythm, breakbeat, irama yang tidak beraturan. Jadi lihat, irama yang tidak beraturan dapat meningkatkan kegarangan seseorang. Dan banyak orang di dalam sebuah pertunjukan itu menjadi korbannya. Bagian terakhir, saya ingin mengutip beberapa buah ayat untuk mengingatkan kita. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Biarlah kita boleh menyanyi, mengucapkan syukur kepada Allah, tapi dengan mengikuti perintah-perintahnya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah kita boleh menjadi berbeda dengan dunia ini. Tidak semua jenis musik itu sama. Tidak semua jenis musik bisa membuat kita pandai. Tidak semua jenis musik itu sehat. Gunakanlah musik dengan bijaksana. Pilihlah jenis musik itu dengan bijaksana. Karena pikiran kita ini, tubuh kita khususnya hati dan pikiran kita ini adalah saluran komunikasi dengan surga. Saluran komunikasi dengan Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.